Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Video kali ini kita akan lihat tentang fair value gap. Yang banyak yang minta, banyak yang tanya, bahas tentang fair value gap, apa itu fair value gap, gimana kita menentukan fair value gap. Banyak banget kalian nanya. Oke, kita langsung aja lihat apa itu fair value gap. Sebelum kita masuk ke video atau konsep, kalian kalau belum nonton video yang sebelumnya, nonton dulu, atau kalian cuma mau tahu fair value gap, boleh nonton video ini, atau kalian belum gabung di grup channel Telegram, kalau ada pertanyaan tentang konsep ICT atau konsep-konsep yang aku upload, boleh tanyakan di sana. Itu grup bukan VVIP atau VIP atau apa-apa, itu semuanya gratis di sana. Aku nggak akan tanya ke kalian kirim uang, bayar course itu, bayar webinar itu, atau bayar PDF itu. Nggak mungkin saya tanyakan apa-apa. Semuanya itu di situ gratis. Kalian kalau pertanyaan boleh ditanyakan, saya akan bantu jawab, atau orang-orang di situ juga kalau sudah tahu jawaban mereka juga bantu jawab. Jadi kalian boleh kalau mau gabung ya gabung aja. Biar kalian lebih enak kan, kalau ada pertanyaan tentang video bisa lo tanya di situ. Oke guys. Oke, kita langsung aja masuk ke konsep. Oke, apa itu fair value gap? Fair value gap. Kalian pernah nggak sih backtest fair value gap di market? Setahu gua lihat di banyak orang, gua lihat banyak yang pakai support resistance atau trendline atau bla 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 bla. Gua nggak tahu. Tiap kali gua lihat video-video pasti ada support resistance. Ini menentukan support, ini resistance, ini kena itu. Tolong kalian coba aja dulu konsep ICT. Coba backtest dulu, coba kasih waktu untuk belajar. Pasti kalian kaget. Kalian lempar semua support resisten yang bla bla di luar sana ada pattern animal pattern, apa pattern kalian sebutkan pattern nama apa gua nggak tahu, tapi coba dulu dan kalian akan lupa semua pattern, atau kalian menggunakan yang lama-lama semua akan dilempari. Gua nggak bisa yakin, tapi ya menurut gua gitu. Gua juga pernah pakai dan nggak ada hasilnya, cuman los-los aja semuanya. Tapi menemukan konsep ITC, bukan ICT itu jago nggak kena SL ya Pak, kena SL, tapi kalau kita masuk ke market dan sesuai konsep ICT, kita make sense loh. Market kalau gerak dari bawah ke atas loh, ada alasannya, ada ini. Bukan bilang alasannya support resistance atau itu, tapi kita bisa lihat market gimana gerak sesuai apa. Apakah konsep dia emang beneran ada di market atau apa. Kalian boleh backtest dan backtest give you the more confident than anything. Oke? Aku sih banyak ngomong, cuman aku pengen kasih tahu aja, jadi ya kalian maafkan saya. Oke, kita langsung aja lihat tentang fair value gap. Oke, apa itu fair value gap? Ketika kita ada momentum agresif, atau kita bisa dibilang displacement adalah agresif momentum atau momen yang kencang, ada candle 3 consecutive candle. Apa itu maksudnya? Ketika penurunan atau penaikan 3 candle in a row. Warna itu tidak masalah. Ini penaikan, ini penurunan. Oke? Penurunan di sini ada candle yang hijau atau itu terserah, tapi kita harus ada consecutive candle. Lebih enak kalau kita sell side, kalau kita ke penurunan lebih enak ada candle di penurunan. Kalau penaikan lebih enak ada candle penaikan. Oke. Jadi apa itu fair value gap? Adalah ketika market penurunan, ketiga candle penurunan overlapping di candle yang tengah. Overlapping maksudnya ketika market penurunan, dia tidak tutup low yang candle ini, wick yang candle low ini tidak bisa tutup dengan body yang gap itu, dan candle selanjutnya juga wick yang di atas tidak pernah tutupi dengan candle yang gap ini. Itu adalah fair value gap. Kita gimana tandai adalah di sini tarik di sini, dan high yang ini tarik ini. Ini ada fair value gap. Itu yang kalian bisa panggil fair value gap. Oke? Fair value gap benar adalah ini. Yang salah adalah ketika market penaikan atau penurunan, wick yang ini sudah rebalance gap yang dari candle yang tengah. Jadi kalau ini misalnya gini, ya ini benar.
kalian tarik yang lain dari sini ke sini, itu yang fair value gap benar. Tapi kalau wick yang sudah naik dan wick yang ini sudah ketemu di sini, ketemu di sini, itu sudah tandai market sudah rebalance candle ini. Jadi itu bukan fair value gap. Oke? Ini yang fair value gap, itu bukan fair value gap. Ingat ya guys, ini bukan fair value gap, ini yang benar fair value gap. Low dan high ini candle yang consecutive candle yang 3, yang 1, yang 2, yang ketiga. 1 dan ketiga, yang high dari 3, yang 1 dari low, tidak harus ketemu, harus ada gapnya. Itu kalau bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya overlap. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu, tapi konsepnya itu sama aja. Ketika market penurunan, 3 candle yang wick-nya tidak tutup dengan body yang candle di tengah, atau yang low wick-nya dan high wick yang ini tidak ketemu dengan kayak gini, itu ada yang gap ini di dalam itu adalah fair value gap. Oke, semoga kalian paham. Yang salah adalah yang di sini. Ini bukan fair value gap, itu udah market rebalance the price di dalam. Jadi ini sudah di rebalance candlenya. Tapi ini lihat guys, ini ada gapnya. Ini yang adalah fair value gap. Ini yang fair value gap benar, yang ini yang fair value gap adalah salah. Oke? Sudah jelas ya? Sudah jelas fair value gap itu gimana? Oke, kita akan lihat di chart beberapa contoh tentang fair value gap. Oke guys, perhatikan kalian di sini gimana kita mengetahui fair value gap. Gimana kita bisa tandai fair value gap? Kalian bisa lihat di sini kita ada 3 consecutive candle. Ini 3 candle yang aggressive momentum dan kencang penurunnya, dan dia tidak bisa rebalance yang gap ini. Jadi candle yang pertama low, wick yang low dari tarik dari sini lainnya, dan candle ketiga high yang tarik dari sini. Ini adalah fair value gap. Oke, market akan naik. Oke, kita bahas nanti aja. Jangan lihat ini dulu karena gua cuma mau tandain aja fair value gap-nya. Jadi yang low yang candle ini wick-nya low dan ini high wick-nya itu jadi fair value gap. Contoh satu lagi. Ini kalian lihat warnanya beda tapi nggak apa-apa. Tetap kita bisa tandai fair value gap. Gimana ketika market penurunan, ini candle ini adalah yang tengah, yang candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Jadi candle ini sudah di overlap, belum ada wick yang atau apa-apa di sini. Jadi kita bisa ambil dari low dari sini dan high dari ini. Jadi ini adalah fair value gap. Oke, ini penurunan. Penaikan juga sama dengan vice versa. Kalau kita lihat penaikan, sama. Ketika penaikan, market penaik, ada gap yang sama. Dan di sini juga ketika dia penaikan, ada gap yang sama. Ini yang contohnya fair value gap. Oke guys? Oke guys, kedua adalah liquidity void dan CB dan BC. Liquidity void, banyak yang bingung. Mungkin fair value gap beda ya sama liquidity void atau CB atau BC. Enggak ada kayak gitu. Fair value gap kan kalian sudah tahu ketika market penurunan ada yang gap tidak di revert. Sama aja guys liquidity void. Liquidity void kenapa dibilang liquidity void? Ketika market penurunan ada gap yang ini dan tidak di market refill yang waktu itu market penurunan terus, ini jadi salah satu liquidity market akan naik lagi. Kayak kita bilang ada kan konsep liquidity trendline atau equal highs. Salah satu bisa dibilang FVG yang tinggalkan di atas itu adalah liquidity void. Itu void yang belum di rebalance. Jadi ketika misalnya gue lihat contoh. Ini market penaikan kan. Ini market penaikan, misalnya market naik terus, ini gap ini ditinggalin. Tapi kita kan sebagai FVG, kita tahu ini FVG. Tapi FVG kan langsung dia ke bawah, baru dia naik. Tapi kalau void, liquidity void adalah dia langsung naik. Tidak langsung dia penurunan. Dia langsung naik ke atas. Dari atas dia bikin baru fair value gap, baru dia turun. Itu belum di rebalance. Dia kapan nanti ke sini lagi, dari atas dia ambil liquidity atas, pas dia mau turun ke bawah, itu
mereka panggil jadi liquidity void, bukan FVG. Itu tetap FVG, tapi ini sebagai liquidity market akan dari atas bakal ke bawah di refill this area. Itulah mereka maksud liquidity void, bukan beda, nggak ada bedanya guys, sama aja tapi momentumnya tinggalan gapnya tergede, itu adalah liquidity void. Void nanti market bakal naik dan menurunan dan fill semua gap ini, yang gap ada di sini di candle ini. Itu adalah liquidity void, nggak ada bedanya, sama aja dengan fair value gap. Oke guys, yang kedua adalah CB dan BC. Apakah itu beda? Nggak ada bedanya guys, sama aja dengan liquidity void. Liquidity void apa? Belum di rebalance gapnya kan? Sama aja dengan BC dan CB juga. Kalau dari bawah ke atas itu adalah BC. Kenapa BC? Buy side inefficiency belum di rebalance ketika market penaikan. Kan kita bilang tadi liquidity void ini. Itu kalau kita katakan FVG juga sama, tapi FVG apa? Sekali lagi ya, kalau FVG dia langsung penuh, ini lihat, dia langsung penurunan. Tapi kalau liquidity void, dia tidak akan penurunan, dia lanjut terus ke atas. Yang gap ini ketinggalan. Kita nggak bisa bilang FVG lagi di sini. Kenapa? FVG akan baru ada di atas lagi. Jadi kita harus fokus di sana, bukan di sini. Ini nanti adalah liquidity void, bukan FVG. Mereka panggil akan bukan mereka ya, dia ajarin kayak gitu. Nanti ini jadi liquidity void atau buy side inefficiency. Kenapa? Itu bakal di rebalance. Makanya ketika market kenaikan belum di refill ini, nanti bakal pas dia ke bawah, dia bakal refill semuanya. Jadi kalau ada gap yang gede ini bisa dikatakan liquidity void atau CB atau BC. Contoh ada banyak contoh guys. Jadi gua akan kasih beberapa contoh. Kalian bisa lihat, oke? Jangan kalian bingung tentang nama-namanya, itu malah bikin pusing guys. Ingat aja, kalau gap yang sudah tinggal karena ada jauh, misalnya di sini ada gap yang kayak gini, tapi ada di atas kita harga di sini. Kalian lihat area ini, tinggal tandain aja ini adalah liquidity void atau CB atau BC belum di refill, nanti akan di refill. Kalau kalian beli dari bawah bisa target yang di atas ini. Itu aja, jangan terlalu bingung guys. Sekali lagi ya, kalau gap langsung di refill. Kalau liquidity void atau CB atau BC, dia nanti akan balik ke atas. Atau kalau dari atas ke bawah dia ke atas, kalau dari bawah ke atas dia bakal ke bawah nanti, bukan langsung. Kalau langsung ya itu tidak jadi liquidity void atau CB atau BC, itu menjadi fair value gap yang biasa. Kalau dia tinggalkan itulah menjadi liquidity void. Gua akan contoh ini, dilihat guys. Oke, kalian lihat di sini, oke? Kalian lihat di sini ketika market penurunan, kalian lihat banyak gap yang belum ada di refill. Kalian lihat di sini ada satu gap. Di sini ada banyak gap. Ini sudah refill, yang ini belum di refill. Jadi kita ada apa? FVG. Bukan, ini tetap FVG ketika harga di sini. Kalau dia tinggalkan harga dan di sini sudah market sudah break, ini menjadi liquidity. Liquidity gimana? Kita bisa panggil liquidity void yang belum di refill, atau kita bisa bilang CB, sell side inefficiency. Oke? Jangan terlalu bingung tentang fair value gap. Beda nggak dengan CB atau BC atau liquidity void? Nggak, sama aja. Tapi kalau market belum rebalance atau melanjut menurunan, ditinggalkan gap di atas, itu menjadi liquidity void atau CB. Oke, sell side inefficiency. Apa yang terjadi adalah market akan di rebalance lagi. Kalian lihat di sini. Kalian lihat. Market penurunan, ini gap juga, di sini juga ada CB, sell side inefficiency, masih belum tertutup. Jadi itu menjadi liquidity void atau CB, bukan fair value gap. Kita bisa lihat fair value gap daerah ini, market kita harus fokus fair value gap di sini ketika kita buy, bukan di sini. Ini menjadi liquidity, fair value gap menjadi liquidity void atau CB yang ke depan akan di refill. Refill maksudnya akan di rebalance. Lihat guys, gimana dia ke atas. Dia turun lagi bawah. Oke, kita lihat dulu. Dia mulai naik. Kalian lihat, oke, market naik. Naik lagi, sudah refill gapnya. Ini sudah di refill, yang ini masih belum ya.
Oh, sudah ketemu di sini. Jadi semua gap ini sudah di refill. Ini adalah liquidity void dan sell side di CB. Kita lihat bullish juga sama kayak gitu. Kalau lihat kita bullish gini. Kalau bullish kita ada gap yang tinggalin sana, market naik, balik lagi ke sini. Itu adalah liquidity gap dan liquidity void dan buy side resistance dari bawah ke atas itu adalah BC, dari atas ke bawah itu adalah CB. Oke? Jangan terlalu bingung ya. Sekarang sudah jelas ya. Fair value gap, sekali lagi fair value gap akan di refill langsung. Ini ada fair value gap, naik refill. Kalau liquidity void atau BC atau CB akan rebalance nanti ketika market tinggalkan itu dan naik lagi baru dia turun dan refill semuanya. Itu yang bedanya, jangan terlalu bingung, oke? Oke guys. Oke, selanjutnya adalah reclaim FVG. Oke, reclaim FVG inversion itu adalah FVG yang sudah temukan dan dia break ke atas. Ketika dia balik lagi, dia akan respect kayak support resistant. Bukan support resistant, maaf. Bukan support resistant, dia bakal kayak support. Support gimana? Support PDRA, bukan support resistant ya. Gimana sekali lagi ya? Reclaim FVG adalah inversion atau apa? Ketika market penurunan, misalnya gini ya guys, ketika market penurunan kayak gini, dan market naik lagi, tidak respect area yang FVG ini, market langsung naik. Dan ketika market turun lagi, FVG ini akan menjadi PDRA yang baru, itu bisa jadi support PDRA, area discount atau apa kalian bisa panggil. Ketika market turun, naik, tidak respect area ini dan break ke atas, dan ketika dia balik, dia bakal apain? Dia bakal pakai yang support ini dan dia bakal melanjut penaikan. Ini adalah reclaim FVG. Ini juga sama dengan bearish juga. Ketika dia bearish, market penurunan dan tidak respect area ini, FVG yang ini, dan dia break ke bawah dan balik lagi ke atas, area discount ada apa? Reclaim FVG. Ini menjadi resistant. Jadi market akan rebalance area ini. Dan sesuai aku bilang ICT concept itu bukan support resistant ya. FVG menjadi PDRA yang baru di area discount. Ketika market masuk area discount, ini bisa menjadi support. Jadi market naik ke area ini, langsung penurunan ke bawah. Ini yang bedanya guys, oke? Itu adalah reclaim FVG. Mau contoh juga, oke? Gua akan kasih contoh juga ya guys. Oke, kalian lihat di sini untuk reclaim FVG, gua akan kasih contoh ya. Kalian lihat di sini ada apa? Fair value gap yang sudah direspect kan? Ini ada consecutive candle atau candle yang agresif 3, ini ada gapnya, dan ini adalah fair value gap yang benar. Oke, ketika market menurunan ke bawah, kita bisa pakai ini jadi resistant. Kita lihat di sini. Oke, kalian lihat market penurun naik dan apa yang kalian lihat? Market sudah penurunan break area ini. Tapi kalian harus tahu ini harus sesuai structure dan waktu dan liquidity, bukan sembarangan taruh area ini dan langsung entry, oke? Nanti gua akan bahas sesuai di mana. Oke, gua nggak mau bahas dulu itu karena kalau mau bahas di mana ketika ada konten tentang point of interest POI, gua akan kasih tahu di mana harus lihat. Cuman di sini gua tandain aja biar kalian tahu. Oke, kalian lihat di sini gimana itu. Market sudah break, apain? Market naik lagi dan dia respect area FVG ini dan dia melanjut penurunan. Ini reclaim FVG. Dia nggak mau naik ke sini. Kenapa? Dia ada FVG menjadi resisten. Ini apa menjadi? Kalian coba bilang sekarang. Tadi saya sudah ajarin apa ini? Liquidity void. Kenapa liquidity void? Market belum di rebalance, maaf guys. Market belum di rebalance area ini. Ini menjadi CB dan liquidity void. Gimana nanti market akan naik lagi dan balance range itu. Bukan sekarang. Ini menjadi liquidity void yang kedepannya. Kedepannya market break of structure di sini. Market akan naik ke sini. Itu bisa jadi target juga atau apa juga terserah. Cuman di sini saya mau kasih tahu yang reclaim FVG gimana kita bisa pakai.
sudah direspek dan naik lagi, ketika dia break dan dia menaik lagi dan menjadi resisten. Nah, itu contohnya untuk reclaim FVG. Oke, yang satu lagi adalah consequent encroachment. Emang susah. Kalau dibilang bahasa-bahasa emang susah, itu semua bahasa Inggris susah mengerti untuk ya kalian terserah mau panggil apa, cuman ingat aja konsepnya itu gimana. Bodoh amat, jangan pusing tentang nama-nama ya. Cuman kalian fokus yang konsep yang penting yang kalian mau adalah apa yang fungsinya itu aja. Oke, consequent encroachment adalah simple guys. Kan kalian lihat fair value gap. Kalian tinggal ambil dari high dan low, taruh Fibonacci, dan 50% adalah consequent encroachment. Itu adalah dari fair value gap 50%. Gimana kita ini kalau bingung tentang Fibonacci, cuman tandain 0,5%. Itu aja, nggak usah tandain apa-apa, oke. Dan taruh di atas low yang candle wick yang low dan high yang wick yang ini. Tadi saya sudah jelasin fair value gap. Jadi dari fair value gap atas sampai fair value gap bawah. Jadi ini adalah consequent encroachment. Ini adalah gimana? 50% dari fair value gap. Kenapa saya kasih tahu di sini consequent encroachment adalah ini salah satu kunci apakah fair value gap itu benar nggak? Itu salah satu kuncinya. Ketika market naik, contoh ya, ketika misalnya market balik ke atas lagi, oke, contoh ya, ketika market naik ke atas, market tidak harus tutup dengan body ke atas 50% consequent encroachment. Tidak harus. Kalau market memang dia tutup dengan body ke atas, berarti market bakal naik lagi ke atas atau ambil order block. Oke, aku nggak mau kasih tahu order block di sini, cuman saya jelasin aja. Ketika market sudah tutup di atas consequent encroachment 50% dari fair value gap, berarti market bakal naik lagi ke atas. Kalau market tidak tutup di atas consequent encroachment, cuman fix-nya doang. Contoh, ini kalian lihat. Cuman fix-nya doang naik ke atas dan tutup bodinya ke bawah 50%, berarti itu adalah valid fair value gap. Oke, kita bisa lihat cari untuk sell atau setup di situ. Kalau memang bodinya naik ke atas, close di atas 50%, fair value gap itu berarti market bakal naik lagi ke atas. Kalau dia tidak kuat dan cuman wick, kalian ingat, wick boleh kemana aja, tapi bodinya harus tidak tutup. Itu yang penting. Wick-nya nggak apa-apa. Kalian gimana tahu? Kalian harus nunggu sampai selesai candle. Kalau kalian lihat masuk ke fair value, langsung oke, gua mau sell, langsung sell di sini. Nanti kalau market tutup dengan body ke atas, gimana? Kalian kena sell dong kalau kalian taruh sell di sini. Makanya kalian harus nunggu apakah candle ini tutup di bawah consequent encroachment atau fair value gap yang 50%. Berarti ada weakness di sini, market bisa bakal lanjut penurunan. Itu yang salah satu kunci fair value gap. Oke, jangan lupa ya guys. Wick-nya bisa jalan ke atas, tapi bodinya tidak harus. Bodinya bisa close ke bawah atau bisa close ke 50% ke bawah. Ingat ya sekali lagi, wick-nya bisa jalan ke atas, tapi bodinya tidak harus jalan ke atas atau tutup dengan body ke atas. Itu yang kuncinya. Kalau memang dia tutup dengan body, itu berarti market akan naik ke atas sedikit atau panjang. Kita nggak tahu, tapi kita butuh apa? Probability. Probability dari mana? Dari sini. Kalau enaknya tutup di bawah fair value gap atau di setengah ke bawah, itu juga lebih enak. Tapi yang high probability adalah harus tutup ke bawah atau di daerah 25% juga oke lah. Tapi jangan sampai 50% ke atas, itu kacau. Pasti market akan manipulasi. Oke, itu yang consequent encroachment gua akan kasih tahu. Jangan bingung tentang nama guys. Sumpah itu bikin pusing aja. Cuman ingat aja konsep aja. Oke.
Oke guys, kita lihat beberapa contoh tentang ini juga dan kita akan selesai videonya karena emang video pasti agak lama tentang fair value gap. Kalian sudah tahu apa fair value gap, consequent encroachment, BC, CB, liquidity void, semuanya saya sudah kasih tahu ya. Jangan tanya lagi, kalau ada memang pertanyaan boleh ditanyakan di grup Telegram. Oke, langsung kita lihat di chart beberapa contoh dan kita selesaiin videonya, oke? Oke, kalian perhatikan di sini kalau kalian tandain SVG di mana? Kita ada 3 candle dan kita ada apa? Low yang di sini dan high yang big ini. Oh, salah guys, maaf. Harusnya ini, oke. High yang ini, oke? Kita harus apa? Harus taruh consequent encroachment atau 50% dari fair value gap. Apakah market tutup body ke atas 50% atau market masuk area ini dan langsung penurunan? Kita lihat dulu, oke? Lihat, market sudah naik. Lihat guys, lihat candlenya. Candlenya ini tidak harus tutup dengan body ke atas. Kalau emang dia masuk ke fair value gap langsung reject ke bawah atau ada body yang tutup di bawah, itu berarti kita ada momentum yang sangat weakness di sini dan fair value gap ini akan di respect dan valid. Yang high probability lebih enaknya di sini. Market tidak harus tutup body ke atas. Fignya di sini, ini yang contoh ini fignya cuma masuk dikit aja. Fignya bisa sampai di atas ini juga bisa. Tapi bodinya tidak harus close guys. Oke, ingat itu aja. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Langsung lihat guys market. Ini selanjutnya. Kita lihat apa di sini. Market ada fair value gap yang baru. Apa yang terjadi adalah kita lihat dulu. Kita lupa taruh yang Fibonacci-nya. Oke, kita taruh di sini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Lihat, market naik, dia tidak tutup dengan body ke atas, langsung penurunan. Emang di sini agak akumulasi, nggak tahu kenapa, mungkin bulan itu atau apa agak akumulasi, tapi kita lihat aja yang sesuai konsep, apakah bodinya tutup. Tapi kalian lihat di sini sudah ada market successive, jadi sell side liquidity sudah diambil. Itu bisa ke atas juga. Kalau memang dia naik-naik di sini, kalau dia menurunan ambil sell side, berarti ya itu belum bisa dibilang tidak valid. Emang kita tidak harus fokus di sini karena kenapa? Market sudah naik, turun, ambil sell side liquidity. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Apakah ini masih valid? Market naik lagi. Kalian lihat di sini. Perhatikan guys, perhatikan. Apakah bodinya tutup ke atas fair value gap ini? Kalian lihat. Tidak tutup. Lihat lagi guys. Apakah bodinya tutup? Tidak. Kalau sampai bodinya tidak tutup, itu berarti high probability fair value gap. Ini yang sangat-sangat kuat. Ini tidak bisa tutup dengan body. Ini sangat-sangat kuat. Berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali masuk ke fair value gap. Tetap dia tidak kuat tutup dengan body ke atas. Dia langsung penurunan, ambil selesai liquidity di bawah. Itu yang contoh guys. Oke? Ini yang kalian harus perhatikan. Ingat ya guys, jadi penting-penting banget fair value gap. Kalian belajar sampai backtest dulu. Lihat 4 jam 15 menit daily time frame. Apa aja kalian menggunakan backtest. Backtest di chart kalian. Biar kalian tahu. Kalau nggak backtest nggak mungkin tahu. Backtest aja kalian gimana pengerakannya sesuai fair value gap. Oke? Thank you for watching semuanya. Dan semoga kalian manfaat. Dan jangan lupa like dan comment, share ke teman-teman. Dan don't forget to subscribe to channel. Thank you guys. See you guys in the next video.